Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali kita bersua dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Selamun. Bang Don sehat ya? Sehat. Kemana saja 2 minggu? Saya mencari inspirasi Bang, karena sekarang ini Abang sendiri tahu bahwa kita sedang fokus pada satu kasus hukum yang menindas dalam tanda petik ya rakyat kecil, yaitu kasus Vina. Secara jurnalistik itu penting dan menarik bagi banyak orang. Ya, dan di sini banyak orang, khususnya masyarakat kita, menaruh harapan kepada hakim. Betul. Ini kan sudah masuk ke tahap peninjauan kembali. Jadi hakim MA nantilah yang kemudian menjadi harapan terakhir. Dibawa ke sana karena ada novum. Ada novum. Artinya mungkin karena ada novum lalu dibawa ke situ, atau karena orang menganggap keputusan sebelumnya itu adalah keputusan salah, khilaf, keliru. Kalau saya menggunakan istilah atau diksi sesat gimana Bang? Ya sesat. Tidak salah juga kan? Itu yang sekarang umum dipakai gitu. Oke. Dan untuk membicarakan ini kan kita harus mencari ordal. Ordal itu penting karena ordal itu memiliki kapasitas, kompetensi, dan yang paling penting adalah pengalaman, khususnya kalau kita bicara soal peradilan di Republik Indonesia ini. Tamu istimewa kita kali ini dalam program Doncast ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalaupun kaleng katanya kongguan Bang. Rantai emas. Sudah tidak asing lagi, langsung saja kita sapa Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun. Prof Gayus, apa kabar? Baik. Sehat Prof? Ya, puji Tuhan. Sudah lama tidak ketemu Prof Gayus. Ya. Saya mengenal beliau sejak dari DPR. Oh, lalu kemudian sangat naik vokal kan? Sangat vokal dan kritis, lalu kemudian naik ke Mahkamah Agung. Ya. Dan ingat pada waktu beliau DPR itu PDIP waktu itu oppose kelihatannya. Makanya kritis sekali. Iya. Tapi tidak hilang kekritisannya kok. Sampai sekarang. Saya sesekali juga sering diskusi dengan Prof melalui program kita yang lain ya Bang ya. Nah untuk itulah Prof, kami sangat berbahagia sekali Prof bisa meluangkan waktu. Dan kenapa beliau datang ke sini? Tadi itu orang dalam. Iya, ordal. Mantan ordal yang memproses perkara-perkara sampai di tingkat Mahkamah Agung termasuk PK. Iya. Dan kebetulan sekarang sedang ada perkara Vina yang heboh. Iya. Heboh kenapa? Karena kemudian orang merasa bahwa ini hakim khilaf nih. Ada novum yang memperlihatkan keputusan itu dulu salah. Gitu. Salah tentang orangnya dan salah tentang peristiwa. Peristiwanya menurut proses yang kita ikuti dalam persidangan, peristiwanya itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal pula. Orang yang dipidana bukan orang-orang ini, begitu. Tidak ada orang yang melakukan kesalahan pada saat itu kalau itu dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tetapi 7 korban dihukum seumur hidup untuk pidana. Satunya 8 tahun karena anak-anak, lalu sekarang sudah bebas, dia menjalankan hukumannya 4 tahun. Gara-gara itulah ya, nasib orang ya ternyata bisa berubah Prof. Maka pertanyaan kepada Prof yang pertama itu adalah bagaimana seorang hakim itu bisa khilaf atau sesat? Iya, saya akan memulai dengan melihat semua perkara kejahatan dalam dipidana dengan 3 hal sebagai ukuran, yaitu yang pertama ada kejadian. Kejadian tentang sesuatu yang dianggap kejadian ini sebuah kejahatan pembunuhan misalnya, atau penganiayaan dan sebagainya. Yang kedua ada perbuatan. Satu orang, siapa dia, kemudian berkelompok atau sendiri, itu bagian dari perbuatan. Kemudian ada keadaan. Keadaan seperti apa yang ditimbulkan. Dan itu harus ada persesuaian ketiga-tiganya ini. Kalau tidak sesuai, peristiwa, keadaan, perbuatan, sama orang. Ya, itu semua akan menjadi kesatuan dengan syarat persesuaian. Saling sesuai sehingga memang ini yang terjadi. Bukan cocokologi kan? Itu sebenarnya cocok, itu kan sesuai tadi, tapi sesuai dalam arti hukum. Memang berkaitan secara yuridis, yang bertanggung jawab ada perbuatan si A, si B, si C, dan hakim mengukur dari situ. Dan itu ada di KUHP. 184 KUHP itu mengatur itu. Adanya satu petunjuk bagi terjadinya sebuah kejahatan atau perbuatan. Nah, dengan ukuran inilah hakim akan memutus apa saja dilakukan, siapa saja yang melakukan, akibatnya seperti apa. Nah, ini keadaan. Jadi ukuran itu. Tetapi tadi saya
menyetujui hakim ini manusia biasa. Tentu ada kelupaan, ada kehilafan yang nyata, ada kurang perhatian atau kurang hal-hal lain disebut sebagai satu kelalaian nyata. Itu dimungkinkan manusia hakim. Prof, betul, saya setuju bahwa hakim itu manusia, tetapi kan dia mengambil keputusan atas nama Tuhan. Ya. Dan kita selalu bilang hakim itu adalah wakil Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan seperti itu, kita selalu berharap itu zero defect. Tidak ada toleransi pada kesalahan. Ya. Kira-kira begitu. Betul. Tetapi itulah karena manusia biasa tadi, walaupun diharapkan tidak ada sedikit pun kesalahan, wakil Tuhan di dunia menentukan nasib orang. Ya. Tetapi tadi ada ukuran-ukuran tadi sehingga perlu ada satu batasan dari kalau ada power limited by power atau power limited by law. Nah, ini by law. Ya. Kalau by law, batasan law untuk sebuah hakim untuk memutus dengan baik itu tentunya persesuaian tadi. Dan apabila terbukti ada indikasi, masyarakat berteriak, ada satu kelompok sosial justice, keadaan sosial, maka negara juga memberi kesempatan untuk upaya hukum luar biasa yang bernama PK. Nah, hakim PK lah yang tak nanti berdasarkan novum, ini tinggal kesempatan tinggal novum, bukti baru atau keadaan baru. Maka ketiga hal itu akan dirangkai kembali. Di mana perbuatannya, di mana kejadiannya, dan bagaimana akibatnya, itu semua dirangkai kembali. Ini saya lihat sudah ada sidang di tempat ini. Nah, itu terobosan ya? Terobosan, luar biasa itu. PK sampai kepada melibatkan hakim yang dikirim ke sana, ditugaskan ke tempat kejadian. Ini diharapkan PK ini bisa memberikan tadi bantahan bahwa hakim tidak lalai atau hakim lalai dalam hal apa sehingga ada perbaikan. Nah, di PK ini memang ada kelebihan. Terdakwa tidak mungkin ditambah hukumannya, bisa dikurangi atau bahkan bisa dihapus. Nah, ini kelebihan dari ketentuan mengenai PK. PK ini memang jadi tidak boleh menghukum lebih berat, tidak boleh mengurangi atau bahkan membebaskan. Menghapus. Prof, sebetulnya begini, ini common sense awam. Jadi sebetulnya kan ini proses perkara ini melalui pengadilan negeri. Sudah itu pengadilan tinggi. Lalu kemudian sampai di MA kasasi. Jadi ada 3 layer peradilan. Kita ini kan tahu bagaimana sebuah kejahatan ketika melibatkan banyak orang, itu biasanya ada klasifikasi keikutsertaan. Ada pelakunya, ada aktor intelektual, ada hanya yang membantu, ada hanya peserta, dan seterusnya. Coba bayangkan secara awam misalnya, ada 7 orang atau 8 orang yang melakukan hal yang sama. Apa betul mereka punya kejahatan sama? Itu yang membuat orang awam banyak mengatakan, masa bisa begitu sih? Mestinya kok derajatnya mestinya berbeda-beda gitu. Kok bisa sama semua dan hukumnya tuh pukul rata. Saya akan memandang dari sifat proses penegakan hukum ini secara teoretik disebut sebagai satu rangkaian atau satu integrasi, integrated criminal justice system. Unsurnya penyidik. Jadi hakim itu kan mau tugas di belakang. Betul. Satu sebelum di belakang itu LP, bukan persyaratan. Penyidik, penuntut umum. Betul. Baru ke pengadilan, hakim memutus. Artinya rangkaian inilah yang perlu juga dipersoalkan. Itu betul. Bagaimana hakim memutus dengan dasar penyidikannya salah. Hakim tidak ke lapangan dalam peristiwa. Nah, ini masyarakat harus tahu juga. Olah TKP ya, Prof ya? Iya, ini diulang lagi kemarin. Itu betul sekali untuk kembali secara utuh. Artinya apa? Di mana penyidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan ini rangkaian yang terintegrasi. Ini juga perlu dipahami oleh banyak masyarakat. Hakim bisa dianggap sesat kalau penyidikannya sesat. Hakim bisa dianggap tidak adil kalau penuntutannya memang tidak adil. Itu semua rangkaian. Jadi dari peristiwa ini kita akan diajak untuk memperhatikan. Kembali saya bertanya soal common sense saja, Prof. Bagaimana bisa pengadilan, nah itu tadi, keikutsertaan begitu banyak orang dengan kualitas yang sama, apa mungkin? Kira-kira gitu. Ini saling berkaitan, Pak Don. Ini sangat berkaitan biasa tanpa bermaksud melepaskan tanggung jawab hakim, bukan. Tapi hakim tidak berdiri sendiri. Dia tidak mau penyidikan, tidak sama sekali. Dia tidak merencanakan tuntutan, rentut. Dia tidak tahu soal rentutnya apa, rencana penuntutannya. Hakim harus berdasarkan yang terjadi di persidangan, memberi keadilan. Nah, bisa saja lalai. Itu ada pandangan itu di undang-undang ya, kelelahan hakim nyata. Ada pertentangan
yang terjadi si hakim harus mengambil satu kesimpulan, kemudian syarat dan hakim punya keyakinan. Nah ini yang dipakai, mungkin hakim salah dan berkeyakinan ya bisa saja. Ini mari di PK nanti kita harapkan ada majelis yang betul-betul merangkai semua hakim yang berkeyakinan tadi, Prof. Ini kan ada sebuah kotak yang kelihatannya tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Soal keyakinan itu, Don. Betul. Bayangkan you tidak bisa mengintervensi keyakinan seorang hakim. Tetapi dalam beberapa hal, ini kan ada cerita-cerita keyakinan itu sering bisa diperjualbelikan, bisa masuk angin, dan seterusnya. Dalam kasus seperti ini ada juga prasangka seperti itu. Karena di belakang perkara itu kadang-kadang banyak uangnya juga, Prof. Ya tentu intervensi namanya itu. Bisa secara politik, secara ekonomi, dan jabatan juga bisa. Intervensi, berbagai intervensi. Tetapi hakim itu memutus keyakinan itu tidak berdiri sendiri. Hakim tidak berdiri sendiri untuk memutus serangkaian peristiwa menjadi hukuman atau dibebaskan. Itu memang tidak sendiri, tidak mudah. Cuma Prof, karena tadi Anda katakan ini kan bagian dari satu rangkaian ya. Hakim kan juga tidak di TKP kan. Nah, tetapi di ujungnya, finalnya itu selain keyakinan hakim, Prof, dia kan harusnya punya nurani. Yang artinya walaupun dia menutup mata, telinga, ya kan, dia tidak ada di lokasi. Ya contoh kasus pelaku tadi yang satu kelompok itu, apa iya kalau nuraninya itu tajam dan tersentuh? Harusnya dia bisa melihat itu, Prof. Karena keyakinan tidak berdiri sendiri tadi, Pak Don. Wah, ini tidak berdiri sendiri. Keyakinan itu harus dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, betul. Ini syarat ini. Tapi apakah syarat itu mutlak harus dimiliki oleh, digunakan oleh hakim? Ternyata dalam asas tidak ya. Ada asas yang mengatakan la bonja de la loi. Ini artinya apa? Hakim tidak sekedar corong undang-undang. Undang-undang mengatakan demikian, hakim lalu menggunakan undang-undang itu. Tidak demikian. Hakim dengan tadi itu, dengannya ada tiga ya sebenarnya. Satu keyakinan, ada satu logika. Jadi ada logika hakim, ada keyakinan hakim, dan ada undang-undang. Itu tiga hal itu untuk hakim memutus perkara. Prof, gini, ini kan ada semacam perasaan di publik. Setelah menonton persidangan, mereka dengan mudah mengatakan, oh itu rekayasa. Polisi merekayasa. Bahkan menganiaya, dan cerita itu kan sudah terbuka. Jaksa juga merekayasa. Hakim kemudian jangan-jangan ikut merekayasa keputusan ini. Kemudian ada perasaan di publik mengatakan ini tidak adil. Lalu kemudian berharap orang-orang terpidana ini mestinya berhak untuk memperoleh keadilan ketika mereka melihat itu. Tapi itu kan yang ada di meja persidangan kan, bukan sebagai keputusan hakim begitu. Belum putusan MK gitu. PK gitu. Itu secara pandangan hukum itu sah, sangat sah, dan itu membantu hakim sebenarnya. Disebut sebagai social justice. Keadilan sosial disuarakan ya. Malah ada kelompok-kelompok menamakan dirinya sahabat hakim. Betul. Friends of court. Meski hakim tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Tapi kita bisa dipaksa oleh produser. Karena kita harus berhenti dulu di segmen ini, Prof. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, kita harus diskusi soal ini, Bang Don, karena ini bukan menyangkut urusan kita, bukan menyangkut urusan stasiun televisi. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat atau rakyat. Tapi tidak ada salahnya sambil kita berdiskusi dengan Prof. Gayus, kita bisa menikmati secangkir kopi atau teh, karena setidaknya ini yang bisa menurunkan tensi kita ketika berdiskusi, dengan tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, Prof. Gayus. Tetapi harapan masyarakat sekarang ini sangat tinggi sekali kalau bicara keadilan. Ini pintu terakhir adalah di hakim, gitu kan? Nah, terkait tadi Bang Don ini, mau kita harus lanjutkan tadi soal kenapa hakim. Kita tanya? Karena yang berkembang di publik seperti yang kita katakan, orang merasa ini ada penindasan, ada penyimpangan penerapan hukum, ada peradilan yang sesat atau peradilan yang salah, yang khilaf atau apapun lah namanya, lalu kemudian menimbulkan korban. Tadi Prof bilang, ya ini berpikir soal social justice, yaitu harus ikut dipertimbangkan. Tapi ini kan soal legal justice. Seperti apa hakim mempertimbangkan situasi di luar seperti ini?
Bagi hakim, social justice itu adalah disebut sebagai hero malah. Wow. Pahlawan-pahlawan yang memberi masukan. Sehingga hakim itu diingatkan. Atau hakim itu diarahkan yang tepat ya. Sesuai dengan undang-undang atau kejadiannya sesungguhnya. Tapi hakim itu pegangan disebut sebagai legal justice. Keadilan undang-undang yang dipegang oleh hakim. Dia mendengar tapi tidak bisa terintimidasi oleh social keseimbangan. Dia masih menyeimbangkan apa yang timbul di masyarakat soal luas itu juga sangat berpengaruh, perlu diperhatikan keadilannya. Tapi ada keadaan mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang sedih periksa. Cuma saya penasaran, Prof. Hakim itu kalau lagi bersidang dengan pada satu kasus tertentu, apakah dia masih aktif menyaksikan televisi, nonton YouTube misalnya atau media sosial? Misalnya, apakah hakim MA atau MA menonton siaran langsung ini? Iya, atau nonton Doncast. Ya, saya pikir sebagai masyarakat tentu beliau-beliau itu nonton ya, dan tidak mempengaruhi bagi ukuran saya. Kecuali seperti di banyak negara lain tentang kasus tertentu ya, pidana hampir tidak ada. Mereka ditempatkan di safe house yang tidak boleh membaca koran. Betul-betul steril. Betul. Untuk masa-masa ketika akan memutus perkara. Itu kasus ketika memutus perkara, tetapi ketika mau finding fact-nya mestinya bisa dong. Mereka sudah asingkan karena jangan itu mempengaruhi TV dan koran. Tapi untuk Indonesia kan tidak ada aturan itu, sehingga hakim bebas. Saya ketika menjadi hakim pun, saya pembaca biasa mendengarkan ya sebagai masukan. Beda karena Prof orang politisi sebelumnya, jadi masuk akal. Tapi ada hakim mungkin dia lurus saja begitu. Tentu sebagai manusia yang terdidik ya sebagai hakim secara praktikal atau secara pendidikan hakim. Hakim dididik untuk jadi hakim. Ini pertanyaan bodoh sebetulnya. Kadang-kadang saya berpikir lebih baik hakim menonton perkaranya daripada membaca berkas. Kira-kira begitu, setuju? Hakim sudah tahu perimbangan. Apa yang dicuatkan masyarakat dan apa yang diatur oleh hukum. Ada atmosfernya yang bisa dia nikmati ketika menonton. Dia atmosfernya. Sepakat. Atmosfer itu Prof bisa menyentuh nurani hakim gitu. Dan tentunya TV-TV seperti TV Nusantara akan mempunyai akses yang luas dan bagus karena memberi perimbangan. Cuma begini, Prof, Bang Don, dengan tidak bermaksud merendahkan hakim ya. Kita salut, kita hormat pada hakim ya. Tapi saya masih dalam tanda petik ya harus mengkritisi soal kompetensi dan kapasitas. Karena itu yang menentukan orang itu, seorang hakim itu, Prof, dia bisa mudah masuk angin, bisa mudah tersesat ya di jalan kehakimannya atau tidak. Kalau Anda kan ya, kita mengakui, bukan saya, Republik ini mengakui Prof Gayus ini aset. Ya sudah terbukti, tapi hakim-hakim lain saya nggak tahu, Prof. Iya, tentu hakim ini manusia biasa. Bang Don, saya kalau mendengar statementnya Prof Gayus, saya yakin dan percaya. Tapi kalau kita baca pemberitaan, ini hakim lagi mau mogok gara-gara 12 tahun nggak ada kenaikan gaji. Saya langsung, Prof, menyoroti soal kompetensi dan komitmen hakim itu. Ujung-ujungnya ini lagi aku masuk angin ini. Begini, hakim itu memang perlu diperhatikan dari jaminan sosialnya. Banyak petisi dalam itu dikemukakan. Bagaimana soal kejiwaan. Hakim tiap hari nghukumin orang, bahkan ada maksimal mati. Tapi kalau dipenuhi dan dia masih itu greedy, namanya serakah. Atau yang lainnya saat teoretik ada by chance. Ada kemungkinan. Ini tutup sebenarnya. Ini tugas dari negara untuk menutup celah-celah hakim untuk. Jadi kalau bicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hakim, mungkin kalau pandangan awam saya rakyat biasa, Prof, ya kalau dia sudah jadi hakim agung di MA aja, apa kita harus tunggu dia sampai jadi hakim agung baru semua kasus ada di meja dia, begitu kan nggak juga, Prof? Ya, tapi ke semua tingkatan itu menurut saya dijamin jaminan sosialnya, termasuk kesehatan tadi. Berat sekali ya. Saya juga pernah memutus hukuman maksimal, itu berat di batin kita. Sekarang begini, Prof, ini ada adagium dalam proses peradilan. Kalau seorang hakim tidak yakin atau dia ragu pada sebuah perkara, dia tidak boleh memutuskan untuk memberi hukuman pada dia justru harus membebaskan. Ya, kalau ragu ya. Itu asas. Kalau hakim ragu, maka lebih baik dia membebaskan 1.000 orang daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu asas. Atau dalam undang-undang lebih hakim harus memberikan yang menguntungkan bagi terdakwa. Berarti dalam kasus Vina, hakim berkeyakinan kuat dong. Kita lihat putusannya. Kalau memang putusannya salah dan sekarang PK, ya PK inilah harapan kita. Apalagi PK itu mengirim tim
ke lapangan. Jadi ini sudah jalan yang mudah-mudahan cukup baik dan mungkin didengar juga oleh para hakim yang akan memutus. Saya sudah mantan, tapi kira-kira ya nanti Prof tolong bantu kirim share link YouTube kita ke hakim-hakim di Mahkamah Agung. Teman-teman yang masih di sana. Karena kalau lihat perkara, makanya tadi itu Prof, hakim itu cuma ada di belakang meja atau dia harus memasang kuping lebar-lebar untuk mendengar, lalu memanfaatkan matanya untuk melihat semua kejadian yang ada. Profesor Sachitwara Harjo mengatakan, penyidik penegak hukum asli itu polisi, jadi depan. Kemudian jaksa, hakim, dan advokat itu memang di belakang meja. Jadi dia tidak menanggung resiko lapangan. Ini juga diungkapkan ya kondisi yang real. Kami tidak di lapangan memang sebagai hakim ketika saya menjadi hakim. Kita hanya berdasarkan berkas-berkas perkara yang oleh integrated criminal system itu dilakukan dari penyidikan tuh panel A, panel B ini memang baru ada di yang terakhir. Jadi ada benarnya itu Don. Jadi garbage in, garbage out. Jadi ketika apa yang masuk dari polisi itu sampah, itu bisa juga keputusannya keluarnya juga sampah. Bisa jadi karena bagaimanapun kan tadi itu masing-masing punya porsi tugas. Penyidikan bukan oleh jaksa. Jaksa boleh mengembalikan tertentu untuk diperbaiki. Cuma mungkin gini Prof, Bang Don, kalau dia hakim, dia tidak melakukan pekerjaan polisi, tapi kan dia bisa punya mindset seperti seorang polisi. Contoh, polisi kalau menangkap maling, Prof, dia harus berpikir seperti maling. Ya kan? Nah, ini kan awalnya kan olah TKP, ya kan? Kemudian dari situlah sampai maju ke persidangan. Harusnya hakim, ya saya lagi-lagi kok menuntut ya, Prof ya. Ini mewakili kepentingan publik ya. Harusnya hakim bisa mindsetnya juga seperti polisi sejak awal di TKP itu diolah, Prof. Memang hakim ini kalau ada kriminal, ada integrated criminal justice system, hakim itu memang paling bertanggung jawab. Kenapa? Hakim harus bisa mengatasi hal-hal yang dianggap tidak benar di bidang ini. Itu memang betul. Hakim bahkan terakhir itu lapas ya. Lapas itu terakhir juga. Lapas pun hakim ini masih bertanggung jawab kepada orang diputus. Itu ada nama wasmat. Hakim pengawas dan pengamatan terhadap orang diputus di penjara. Selama masa 2 tahun. Ya, tidak menjalani hukuman. Oh, selama masa hukuman. Setiap 2 tahun diganti itu. Hakim wasmat ada di KUHAP. Maka itulah tanggung jawab hakim. Sekedar nggak sembarang ngutus orang dan melepas tanggung jawab. Dia ikuti. Apakah di sana karir baik? Itu hakim wasmat. Di Indonesia, di KUHAP itu. Artinya apa? Demikian besar tanggung jawab hakim. Semestinya. Saya baru tahu, Prof. Ya, besar ya. Oh iya. Prof. Selama 2 tahun diganti terus. Per 2 tahun. Prof, betul bahwa hakim akan mengadili berdasarkan bahan yang masuk ke situ. Tetapi hakim kan bisa menguji di pengadilan, bukan? Menguji untuk menanyakan kebenaran, menggali kebenaran, menginvestigasi dengan pertanyaan-pertanyaan investigatif untuk kemudian dia mendapatkan kebenaran yang objektif atau kebenaran materialnya. Artinya dia bukan orang dalam perkara perdata yang mungkin pasif menunggu orang lain bicara ini, dia bicara begitu, lalu kemudian dia tinggal tenang saja. Tapi dalam perkara pidana, walaupun itu masih dalam debat, misalnya soal seberapa aktifnya hakim, begitu, itu tetap boleh jalan kan? Iya, di kasus pidana justru hakim harus aktif. Itu betul. Itu perdata dia black on white ya, dia baca apa yang ada. Tapi hakim pidana memang mengejar, mengejar terus sampai ditemukan keyakinan hakim dan fakta yang ada. Itu betul. Jadi bagi saya hakim ini memang paling bertanggung jawab kalau terjadi penyimpangan dari yang semestinya. Dan itu ada pada PK, hanya 1 kali kesempatan PK untuk pidana. Hari ini, ya MK pernah mutus boleh lebih dari sekali, tapi sampai praktek hari ini masih sampai saya pensiun itu masih 1 kali berdasarkan kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang tentang Mahkamah Agung mengatur masih hanya boleh 1 kali, karena jangan sampai orang berkali-kali. Nah, bagi saya tadi itu Pak Don, dua-duanya Pak Don ini, jadi harus hakim itu mempunyai tanggung jawab besar. Betul. Nah, tanggung jawab itu dibuktikan dengan nanti kalau PK masih ditemukan, saya punya saran agar hakim yang bersalah itu juga ada tindakan sebenarnya. Sanksi? Tidak bisa hanya kemudian ikutin ujian di atasnya, diperiksa, lalu kemudian bisa dapat. Setuju, mestinya. Walaupun undang-undang tidak mengatur, hakim itu dibebaskan. Tapi saya berpendapat, tentu Indonesia punya kekhasan kultur, hakim bisa kalau ada kesalahan nyata ditemukan di tingkat berikutnya, itu wajib untuk dapat sanksi. Sanksinya mungkin tidak sanksi pidana, tapi kan pengangkatan. Palunya kan bisa dicabut. Itu diantaranya. Tidak tegang palu lagi. Non-palu. Ya, atau juga turun dengan kepangkatannya. Hakim punya kepangkatan.
diturunkan sehingga dia tidak pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Prof, saya mau tanya, Prof, waktu Prof di Mahkamah Agung, ketika akan mengambil sebuah putusan, itu bisa tidur nyenyak nggak sih, Prof? Kalau putusan berat ya, berpotensi dihukum maksimal atau mati, memang kita perlu konsentrasi. Soal nyawa ya? Ya, soal nyawa kita perlu. Tapi bagaimanapun kita harus menegakkan hukum yang mengatur. Pak Mahfud ketika sebagai ketua MK ada gugatan agar hukuman mati dihapus di Indonesia atau di moratorium paling enggak. Nah, kan terjadi 10 tahun bisa di KUHP yang baru. Itu semua pemikiran-pemikiran hukum untuk bisa batasan hakim sebenarnya. Nah, Bang Don, saya mohon maaf, saya menggunakan otoritas saya biar saya bisa tidur nyenyak. Saya putuskan kita break dulu. Prof, silakan dinikmati dulu tehnya, dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali dalam Downcast sesaat lagi. Masih bersama kami dalam program Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni De Keyser. Dan saya Don Bosco Selamo. Ya, kami bisa berdiskusi dengan Prof Gayus di sini sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Anda juga begitu. Mungkin kita bisa tersenyum, tertawa, kemudian mengkritik hakim, Prof. Tetapi saya yakin di luar sana, khususnya keluarga Vina atau keluarga-keluarga Indonesia lain yang sampai saat ini masih berharap menanti keadilan bagi mereka, ya kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ya, kita juga bukan mentertawakan soal kasus itu, tetapi setidaknya harus ada harapan, hope, ya, ada titik terang. Kalau Bang Don masih yakin nggak akan ada keadilan khususnya di pintu terakhir di Mahkamah Agung nanti? Ya, saya sangat awam untuk memikirkan ini. Kalau lihat proses persidangannya, saya sangat yakin para terpidana ini akan memperoleh kebebasannya. Jadi ada harapan. Ini kata-kata ini keyakinan bukan untuk mengintervensi hakim, kan? Enggak, tidak bermaksud begitu. Tapi lihat seluruh proses persidangannya, kemudian membaca novum yang kita dengar, rasanya akan ada cahaya di ujung sana untuk melihat bahwa 7 terpidana yang dihukum seumur hidup ini akan dibebaskan. Itu sejalan dengan harapan publik. Ya, tetapi kan kalau kita mau lihat proses di PK-nya, akan seperti apa proses di PK terhadap perkara Vina ini? Bagi saya petunjuk yang mudah itu ketika ada pra-peradilan satu di antara para terkait. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa hakim pra-peradilan sudah berkeyakinan bahwa di nomor 5 dari putusan itu menyebutkan tidak boleh diproses lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa proses lebih lanjut terhadap perkara peradilan itu, bukan pokok perkara. Betul. Tidak menjadi pokok perkara. Nah, ini sebenarnya sudah petunjuk bagi saya. Satu petunjuk yang kuat bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penanganan perkara ini, dimulai dari pre-trialnya. Pra-peradilannya ada sesuatu yang kurang sehingga dibebaskan. Nah, pre-trial itu melalui 2 unsur. Yang satu ada pelanggaran HAM dalam pemeriksaan. Kedua, asas dari presumption of innocence itu terbawa. Nah, 2 hal ini menjadikan hakim PK nanti bisa ikut memperhatikan berlanjut ke sidang pokok perkara, kok ini terjadi seperti ini. Padahal lahirnya ini belakangan, lahir dulu putusan pokok perkara di pengadilan lalu, baru ini diupayakan menang ternyata. Nah, ini kan sudah ada sesuatu yang kejanggalan yang timbul. Nah, mudah-mudahan hakim PK memperhatikan semua ini sebagai satu rangkaian. Dalam proses perkara PK-nya nanti, ini apakah perkara-perkara ini di satu majelis atau di majelis yang berbeda? KMA di tahun saya ya, di antara 2011 sampai 2018 itu ada satu keputusan yang meminta agar semua perkara yang dalam satu perkara, dalam satu perkara, ini kan unsurnya banyak orang nih, tapi perkaranya bisa masing-masing, agar disatukan majelisnya, agar tidak terjadi disparitas. Memang sering terjadi kalau itu displacing gitu ya, akan timbul untuk perkara yang sama tim ini bisa beda dan itu bisa masalah baru lagi kalau Tapi ada aturan bakunya nggak, Prof? Tidak ada diatur di aturan hukum acara, tapi KMA menerbitkan surat keputusan agar. Seberapa mengikat itu? Sangat mengikat. Kalau KMA kan atasan yang sangat diperhatikan. Atasannya para hakim agung. Kami mengikuti untuk perusahaan untuk satu, sehingga tidak ada disparitas. Apakah perlu hakim MA perlu berpikir lama sekali untuk memeriksa berkas?
yang kalau kita nonton kita sudah tahu. Tadi Prof bilang di pra peradilan itu sudah bisa menunjukkan, sudah ada petunjuk untuk memperlihatkan bahwa perkara ini akan kemana hasilnya? Gitu. Karena di PN sudah diputus, ini baru maju. Itu betul. Jadi ini artinya apa, kesalahannya ini dibebaskan. Nah, itu satu petunjuk yang perlu. Ya, makanya pertanyaannya apakah perlu waktu yang sangat lama atau sebetulnya lihat sebentar aja tok. Ya tidak bisa seperti itu karena hakim harus mengusut berkas yang masuk. Novumnya sejauh apa? Itu memberi petunjuk saja, arahan. Tapi kan realnya ada pada berkas yang diajukan dari PN asal tadi dengan melalui tim penelaah namanya. Ada tim penelaah baru masuk ke Majelis Hakim Agung yang memutus perkara ini. Saya kok jadi liar nih ya kemana-mana, Bang Don, Prof. Karena hakim itu kalau memutus itu perlu waktu lama, jangan-jangan dia sengaja mengulur waktu untuk posisi tawar dia untuk menaikkan, ya atau mungkin kasih sinyal-sinyal lah. Ya itu yang ada di pikiran liar saya. Gimana itu, Prof? Dugaan itu boleh saja kan, ternyata ada hakim agung yang di proses hukum ya. Ada 2 orang hakim paling tidak proses hukum. Jadi itu menunjukkan pemikiran Pak Don juga bisa jadi. Tetapi kan itu harus diwujudkan dengan wujudnya seperti apa. Kalau memang ada intervensi tadi itu bisa kepada ranah pidana. Kalau etika, KY memperhatikan. Kecuali KY tidak boleh kepada teknis yuridis. Yang boleh hanya ketua MA itu. Kalau teknis yuridis menyimpang, ketua MA mempunyai hak untuk meminta tanggung jawab. Nah, oleh karena itu ya hakim-hakim ini semestinya kan juga tidak sendiri ya, majelis tadi bisa 5, bisa 3. Itu masing-masing tentu mempunyai persamaan pandang baru kita putus. Kalau masing-masing tidak menganggap ini perlu dihukum, tidak ada strafmat yang memang bisa dikaitkan, beri yang terbaik bagi terdakwa. Itu konsep juga itu. Karena begini, sebagai awam kita berpikir ini kan menyangkut rakyat kecil. Yang oleh publik merasa selama ini mereka ini adalah orang yang betul-betul ditindas. Keadilan tidak ada bagi orang-orang kecil. Keadilan yang orang selalu bilang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan proyeksinya adalah kasus ini salah satunya. Kenapa kemudian publik betul-betul menaruh perhatian. Perhatian publik begini seberapa besar itu mempengaruhi cara MA atau Majelis PK bekerja? Seringkali bincang-bincang non formal kami juga melihat kasus yang sedang diperiksa. Ketika saya di sana terakhir itu kasus kopi cyanida. Jadi Jakarta Pusat kami juga ikut membahas secara informal. Dan tentu kami juga punya pandangan masing-masing yang terungkap di pertemuan itu. Itu menunjukkan bahwa hakim ini peduli sebenarnya pada masyarakat kecil, masyarakat yang memang termarginalkan, tapi kita tidak membedakan. Itu idealnya. Tapi suasana hati atau mood hakim itu pengaruh nggak sih, Prof? Ya manusia tentu ada rasa, ada moodinya. Moodi seperti apa ketika kita akan memutus. Saya kalau ketemu hakim nih, misalnya nih, Prof, saya mungkin bisa menebak nih, wah ini akan ada putusan yang membahagiakan. Itu ciri-cirinya apa tuh, Prof? Ya. Itu kalau orang yang bikin juk kan, putusan hakim tergantung makan paginya. Gitu. Ada juk itu. Tergantung sarapannya. Tergantung sarapannya. Kalau sarapannya enak, dia akan membuat keputusan yang enak. Tapi sarapan yang enak itu ditentukan oleh berapa uang yang dia miliki. Bukan, Bang, tergantung istri hakim. Istri hakim juga belanja. Iya benar. Berarti yang bisa mempengaruhi hakim, hakim agung itu istrinya ya, Prof ya? Ya semua pihak yang berkaitan tentunya ya. Tapi joknya timbul seperti itu. Putusan hakim tergantung makan paginya. Itu jok kami memang. Kalau begitu, kalau kita mau mendapatkan keputusan yang adil untuk kita, kita aja makan pagi. Oke. Nah, tapi lagi-lagi ya, Bang Don dan Prof Gayus, harapan masyarakat luas sekarang ini tinggal pintu terakhir di hakim yang menangani PK, di hakim di mahkamah. Dan tidak terbayang kalau putusan di PK itu tolak. Tolak. Saya sih nggak ada pikiran ke situ, tapi ada juga pikiran ke situ. Ada. Saya berusaha untuk berprasangka baik ya. Saya tadi berpikir jangan-jangan untuk mempertahankan semangat korps. Oke. Itu nggak boleh. Tidak boleh membuat kita putuskan ini berubah karena ini ini akan mempermalukan korps. Sekali hakim mau dari tingkat pengadilan apa ada begitu? Nah, itu, Prof. Adanya kalau menyangkut kelalaian hakim yang nyata.
kan ada 3 syarat untuk PK. Ya. Nah, kalau itu memang kadang-kadang kita tengah ngerasa, wah yang mutus lebih senior, kebetulan kita ke bagian berikutnya di kasasi. Ini kata ordal di. Jadi orang seringkali mengaitkan itu ya. Tapi bagi sebagian besar tidak, ya walaupun dia akan berbeda. Iya. Hakim itu kan sifatnya organis, bukan mekanik. Ya kalau di jaksa itu mekanisme. Atasan berpengaruh. Bagi kami kan tidak, kita ini organis. Iya. Tidak boleh dipengaruhi oleh siapa, termasuk ketua. Iya. Itu prinsip. Tetapi kan kadang-kadang ada sungkan dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak ada, ini kan novum. Ini bukan kewenangan hakim udah lewat itu, 120 hari yang lalu sudah lewat. Tapi ini dimungkinkan. Nah oleh karena itu hal itu agak kecil kemungkinan. Kecil ya. Sangat kecil, ini novum. Iya. Kekuatan novum seperti apa itu memutuskan. Kalau dikata ada darah atau daging yang melekat, itu ada yang saya dengarkan di sebuah tempat. Nah ini perkuat ini, apakah itu betul dan sebagainya. Ini pihak yang mengajukan itu di PN asal itu harus perkuat ini. Sehingga hakim di MA kan kemudian bisa memandang, oh ya ini is true. Gitu. Cuma gini Bang Don, kan setelah Prof lama nggak sarapan bareng ya dengan hakim-hakim agung, jangan-jangan 1 dekade terakhir ini ada perubahan mungkin, apakah perubahan pola pikir, ya pola mereka bersikap dan mengambil keputusan. Mungkin bukan sarapan lagi, Prof. Makan malam atau apa. Saya nggak tahu. Apakah makan pagi bagus, makan siang bagus, makan malamnya jelek. Itu bahaya. Selama ini belakangan ini gimana? Semua hal tetap seperti itu, tapi kan saya tidak juga putus komunikasi sebagai kawan karena 7 tahun bersama-sama. Hal itu tidak saya temukan ya. Kalau berubah tidak ada perubahan lah. Di luar terlihat tidak baik-baik saja. Semua ekonomi kurang baik, yang lainnya juga begitu. Tapi hakimnya tugasnya cuma itu, memberi keadilan. Nah ini tentu perlu dukungan masyarakat juga. Tentu tidak semua putusan itu menggembirakan, apalagi perdata. Tidak selalu diterima oleh banyak pihak. Ya, betul. Hakim ini harus memuaskan semua pihak, tidak bisa. Apalagi kita bukan alat pemuas gitu ya. Gitu. Tapi dalam kasus Vina ini, Prof, ya itu kan mewakili keinginan masyarakat besar untuk dipuaskan rasa keadilannya loh, Prof. Rasa keadilan. Itu bukan sekedar keinginan. Bukan sekedar keinginan. Harapan. Iya, itu hak mendasar kan? Hak dasar. Saya setuju. Tapi kembali ke ungkapan saya tadi, hakim juga terikat dengan legal justice, keadilan hukum yang harus diterapkan. Berbeda dengan common law. Juri yang memutuskan guilty or not guilty, hakim hanya menyelesaikan di sini kan beda. Hakim menjadi juri juga di sini. Nah ini yang tidak mudah. Iya. Makanya saya setuju bahwa hakim itu berat ya. Ya Bang ya. Berat. Oke, kita break dulu sambil kita meninjau kembali betapa beratnya tugas hakim-hakim itu. Oke pemirsa, kami masih akan terus melanjutkan diskusi dengan Prof Gayus Lumbun, tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Downcast. Pemirsa masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selamat. Ya, kami para Don, walaupun sambil di meja bundar ini duduk berbicara dengan Prof Gayus, tapi percayalah kita berada... Para Don, tapi bukan Tuan maksudnya. Maksudnya kita ini frekuensinya itu sama dengan masyarakat Indonesia. Yang akhirnya Prof, kita selalu merindukan, ini khususnya kalau bicara kasus Vina ini ya. Ini di pundak hakim MA lah keadilan itu akan bukan cuma terwujud tapi terkonfirmasi yang sejak awal yang tadi saya katakan diksinya saya minta maaf itu sesat gitu kan. Harapan itu ada, masih ada. Kan sederhana. Orang berharap hakim di MA akan jujur, objektif dan cepat. Kira-kira mengadili sehingga apa yang menjadi aspirasi publik atau apa yang kemudian dipikirkan oleh masyarakat setelah menyaksikan persidangan ini cepat terjawab. Mana itu, Prof? Sebenarnya MA sudah lama menggagas blueprint yang disebut sebagai Court Excellence. Court Excellence. Ya, 2010 sampai 2035. Masa yang dipakai itu sangat penting zaman Pak Bakir Manan, Ketua MA menggagas ini dan dilanjutkan oleh ketua-ketua selanjutnya. Itu tujuannya untuk menjadi hakim itu berintegritas, punya integriti di hati hakim-hakim itu sebagai harapan Pak.
Tetapi ya manusia itu berbagai pandangan ya, bisa juga sisi luar ditemukan hakim yang juga hakim agung yang di ada 2 hakim agung, ada sekjen yang juga terlibat, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa ya tidak sempurnanya lah orang itu, walaupun bukan bisa menjadi bukan menjadi malaikat, tapi jangan jadi iblis gitu kan. Paling tidak kita tahu bahwa di MA itu tidak steril dan bahkan jadi salah satu tempat di mana jual beli perkara itu terjadi. Ya fakta yang menunjukkan demikian. Tapi kan harapan kita tidak boleh putus di situ. Bagaimana kita memperbaiki pimpinan MA itu di tahun-tahun itu, tahun 2010 lah tegasnya mungkin setelah Pak Pagir itu menggagas court excellence. Selama 25 tahun diubah bagaimana bisa menjadi excellent gitu. Dan ini masih dalam tahapan itu. Ini tahapan itu, ini 2035. Kita jauh. Kita nggak punya pilihan lain, Bang. Kan nggak ada MA Perjuangan kan? Makanya pertanyaan kita sederhana. Kebetulan mantan hakim agungnya ada di sini. Andai kata Prof. Gayus yang memegang perkara ini. Ya, saya tidak bisa menjanjikan kok publik berontak atau dengan gagasan berontak lalu kita harus ikut. Kan ada juga Pak Mukhtar Atmaja itu memberi satu gagasan ya. Kalau hukum itu tidak keras, tidak dengan kekuasaan, maka yang ada angan-angan. Tapi kekuasaan tidak diimbangi dengan hukum yang baik, itu tirani. Nah, nanti jangan kalau sifat tiraninya dianggap wah ini memang seperti ini. Saya pikir itu cocok untuk dipikirkan. Tetapi kan ada gium yang sering kita dengar bahwa apapun undang-undangnya, tapi kalau hakimnya bagus, sangat tepat itu. Jadi berikan aku hakim yang baik. Maka dengan undang-undang seburuk apapun, akan aku berikan putusan yang baik. Nah itu Teverne. Teverne soal hakim agung Belanda itu menggagas itu. Jadi kembali ke hakimnya. Kembali ke hakim. Jadi walaupun pendidikan kurang baik, walaupun jaksanya rentutnya sampai tuntutannya jelek, hakimnya harus bisa. Tapi tetap aja Prof. Benteng terakhir, apalagi MK. MA. Selalu MK. Suka banget nih politik nih. MA harus sebagai benteng terakhir. Harus jadi court excellent tadi. Pengadilan yang paling akhir, benteng terakhir itu harus excellent. Itu yang diharapkan oleh pimpinan MK pada tahun 2010. Membuat satu blueprint seperti itu. Dan itu cetak diedarkan. Dan tadi kan Prof bilang kan kuncinya di orangnya kan, di orangnya, hakimnya nih. Tapi lagi-lagi hakim adalah manusia juga. Meski dia wakil Tuhan di muka bumi, dia tetap seorang manusia. Saya jadi penasaran Prof, waktu Prof dihadapkan untuk mengambil keputusan, itu yang membuat Anda harus memiliki prioritas pada kasus itu. Apa dasarnya di tengah berkas yang menggunung itu? Secara teknis ya, kita harus memperhatikan masa-masa perkara yang harus diputus karena tahanan ada umurnya. Kalau kita terlambat dia bebas demi hukum, harus dikeluarkan dari penjara itu. Itu prioritas kami. Jadi perkara-perkara yang sudah mendekati masa bebas demi hukum tadi harus kami gunakan sesingkat mungkin untuk bisa memutuskan secara tepat. Jadi artinya yang masih kasus-kasus baru masuk itu yang masih lama itu belakangan ya Prof? Iya tentu kalau tidak bersifat emergency. Karena saya selama ini ya terkait itu. Di tahun saya itu 10.000 perkara yang masuk tiap tahun. 10.000. Ya, kami akhirnya hanya berapa majelis? 50-an, 16 majelis kalau pidana. Kalau pidana 16, 14. Cukup banyak tapi ya nggak cukup. Satu hari saya harus memeriksa dan memutus 3 perkara. Satu hari. Bayangkan itu. Bendel perkara itu besar. Satu hari. Banyak hakim yang pensiun meninggalkan perkara. Banyak. Ada berapa lah kalau banyak sekali nggak meninggalkan sisa perkara yang oleh hakim lainnya. Sedikit tuh. Banyak. 300 banyak. Itu terbanyak. Yang menjadi gunjingan terus. Tuh hakim ini 200 itu menjadi masalah. Tapi idealnya kita perlu hakim agung berapa banyak sih, Prof? Kalau undang-undang 60. Untuk Indonesia. Itu kan administratif pendekatannya. Maksudnya kalau lihat itu melalui berbagai hitungan naskah akademik yang menentukan untuk Indonesia 60, Amerika 9, seluruh federal itu 9. Satu negara hakim agung hanya 9. Kita idealnya 60. Menurut DPR yang menggambarkan berapa besaran itu di undang-undang MA itu 2003. Prof, pertanyaan saya soal subjektivitas Prof. Ketika mendengar atau menyaksikan perkara yang kemudian mengorbankan 7 orang dari terpidana
dihukum seumur hidup. Mana Prof? Ini pandangan pribadi Prof. Memang hukum seumur hidup itu satu tingkat di bawah hukuman mati itu. Berat itu 20 tahun seumur hidup dan mati. Itu hukuman paling berat ya. Tentu tidak mudah untuk dijatuhkan sebenarnya, apalagi ada petunjuk-petunjuk yang seperti pra-peradilan setelah putusan ini baru muncul, berarti inilah yang lebih baru. Ya sebenarnya hakim harus lebih teliti lagi, hakim PK terutama. Harapan kita agar ya hakim PK itu pertimbangan yang tepat mengenai social justice, tapi juga legal justice-nya juga tidak ditinggalkan. Kalau saya pribadi, kalau sudah petunjuk-petunjuk, berikan yang paling ringan bagi terdakwa. Kalau hakim itu ada kebimbangan, berikan yang paling ringan. Iya, karena Bebaskan kalau memang dia ragu-ragu. ya, karena ketika kita ikuti proses perkara ini berlangsung, ini kan seperti ada dendam pribadi sebetulnya. Yang namanya Rudiana, lalu kemudian bawa itu menjadi institusi kepolisian, lalu kemudian diproses dan diperiksa dengan penganiayaan, kemudian diinjak-injak, lalu kemudian bahkan tanda tangannya dipalsu untuk tanda tangan BAP, itu yang kita dengar ya Prof ya. Ini kemudian tiba-tiba kayak ada dendam yang besar terhadap para terpidana yang notabene belum tentu menjadi terpidana ketika kemudian ikuti proses PK. Mahkota hakim itu pembuktian. Maka yang ini harus diperhatikan dan dibuktikan kembali yang dipertimbangkan nanti oleh Hakim Agung pemutus PK. Ini sangat penting. Artinya mahkota hakim itu terhadap pembuktian inilah yang bisa berbicara. Bukan cuma suara atau bukan cuma dalil, bahkan hakim juga merasa itu betul, misalnya itu ada mahkota hakim. Nah, Prof, ketika hakim di pengadilan Benteng terakhir ini kemudian memutuskan paling tidak mendekati lah atau sesuai dengan harapan publik, bagaimana dengan nasib hakim di pengadilan pertama dan hakim pengadilan lanjut? Saya berpikir memang sanksi untuk hakim salah memutus tidak ada diatur. Tetapi bisa saja menjadikan satu konvensi misalnya di antara penegak hukum di kalangan dari Mahkamah Agung harus ada sanksi. Tapi sanksinya tentu administratif ya atau etika. Sanksi etik atau sanksi administrasi, tidak naik pangkat sekian lama karena ada kesalahan dibuktikan oleh hakim berikutnya. Jadi harus ada sanksi di sana. Apa kesalahan yang terjadi? Seberat apa sanksi yang dijatuhkan atau pemberhentian kalau perlu, itu semua jenjang ya, diberikan sarisan tertulis, skorsing, baru pemberian tetap. Ini semua jenjang dari administrasi kalau hakim melanggar. Saya pernah berakal menjadi hakim MKH ya, Majelis Kehormatan Hakim, hakim menyimpang. Saya kebetulan di sana berakal ditunjuk sebagai itu bersama KY. Jadi komposisinya KY 3, kami 2. Untuk memutus laporannya masuk terhadap perilaku hakim yang menyimpang atau kesalahan hakim yang berat, ya bisa diberhenti. Harus terbukti dulu kan? Gimana? Harus terbukti dulu kan bahwa harus dia menyimpang kan? Semua pun harus dibuktikan karena mahkota tadi. Mahkota hakim itu akan hidup kalau pembuktiannya kuat. Hakim bisa melihat. Tetapi sering disebutkan tadi, hakim itu jangankan yakin tidak yakin. Hakim yakin tidak ada bukti yang lain. Itu ada judgment law namanya. Hakim itu bisa membuat undang-undang. Buagi dirinya. Undang-undang itu hanya in malah. Hanya satu kali dibuat perkara itu dibenarkan. Dengan catatan bahwa ini tujuannya itu untuk memperoleh keadilan, bukan? Iya, tentu hakim yakin bahwa ini memang tidak ada aturannya yang untuk menampung keyakinan hakim itu. Itu bisa dipakai di bisa hakim dipakai, PK. Di PK juga bisa. Ini sebagai bentuk satu judgment law tadi. Hakim buat aturan yang diyakini oleh dirinya dan ini hanya in malah. Satu kali. Tidak boleh dipakai untuk perkara lain. Tapi bisa dipakai jadi jurisprudensi. Bisa. Bisa. Itu kan tidak mengikat, tetapi petunjuk. Ya. Di Indonesia, di luar itu mengikat, tapi di Indonesia tidak. Berarti butuh keberanian hakim dong, Prof? Jelas, hakim harus bersikap berani demi kebenaran, bukan demi yang lain. Jadi harus berani demi kebenaran. Demi kebenaran. Apalagi memutuskan atas nama keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya dia melakukan keputusan itu tapi ternyata dia tidak jujur, gimana, Pak? Ada sanksinya kan. Kalau jujur timbul karena intervensi sesuatu pidana,
kita yang 2 orang yang terbukti itu, itu sanksi bagi hakim. Tapi kalau sifatnya etika, ada KY yang bertugas nanti bersama kami di Hakim Agung, maksudnya di MA, membentuk satu majelis. Nah, poin saya sebetulnya karena hakim itu paling sering menggunakan putusan atas nama keadilan, ketentuan nama asa kan. Dalam berbagai jabatan, hakim adalah orang yang paling sering menggunakan nama Tuhan. Dalam kan dia wakilnya Tuhan, Bang. Dalam banyak hal pejabat-pejabat yang lain bersumpah kan gitu kan, atau berjanji gitu. Dan pada dasarnya atau sering kita lihat orang hidup itu tidak sejalan dengan sumpah. Itu loh, Bro. Justru bukan cuma dipahami, itu tertera di putusan. Ira-ira namanya. Ira-ira itu. Selalu ada itu kalimat itu, Prof ya. Kalau tidak ada malah di 197 KUHP itu diulang. Lupa mengatur itu, sidangnya diulang. Iya. Kita berharap sekali ya, saya, Bang Don, dan tentu masyarakat Indonesia berharap benteng terakhir ini memenuhi keadilan tadi. Karena ketika kita merangkum respons publik terhadap perkara ini, orang mengatakan ini mestinya orang-orang ini dibebaskan. Itulah keadilan. Itu yang paling tidak yang kita rangkum sense yang ada di publik. Tadi saya sebut sebagai justice yang ada pada sosial. Tapi jangan lupa juga ada justice legal pada keadilan, pada hukum. Jadi legal justice harus seimbang dengan social justice. Kalau di depan Prof Gayus sekarang ada yang mulia Hakim Agung yang akan menjadi benteng terakhir keadilan tadi, apa yang Prof bisa sampaikan sebagai senior? Itu kita harus pakai otoritas. Itu harapan saya agar pemeriksa nanti perkara PK di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung yang betul-betul independen, kemudian punya integritas yang tinggi, artinya punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nasib orang, hukumannya sekian berat, ya seumur hidup, itu adalah menuntut hati kita untuk berintegritas. Tanggung jawab kita tidak ada di dunia ini, itu menyangkut nasib orang, penderitaan orang. Dan ini walaupun hakim punya tanggung jawab lainnya yaitu legal justice, dia harus menjalankan undang-undang yang ada. Tapi harapan saya supaya seimbang. Kalau faktanya memang ragu-ragu, bebaskan. Kalau ragu-ragu. Dan ini akan menjadi sejarah karena salah hukum orang ini sangat banyak jumlahnya. Dulu hanya Sengkon dan Karta. Sekarang ada 7 orang. Saya pernah mengusulkan ketika saya masih Hakim Agung, kalau hakim-hakim tidak punya nilai-nilai yang bisa menjaga masyarakat, bentuk satu majelis eksaminasi. Putusan hakim diexam lagi oleh pilihan-pilihan dari negara, orang-orang yang kredibel. Mantan penegak hukum, tokoh masyarakat, akademisi membentuk satu tim nantinya sebagai lembaga yang bernama Badan Eksaminasi Nasional. Itu menarik. Kan? Ini lembaga koreksi dong, Prof? Ini orang mengatakan PK khusus. Memungkinkan itu? Sangat memungkinkan. Presiden mau sebenarnya nggak susah-susah juga kalau mau dibikin kan? Tidak. Karena ada BNN, badan juga, tentang narkotika, tentu ini badan mengenai mengeksaminasi kekhawatiran kita tadi. Apakah bentuk majelis hakim 9 orang, 11 orang, terdiri berbagai kalangan. Ini menarik. Sebuah ide bagus. Tapi saya juga boleh tahu dong pendapat atau mungkin prediksi Prof Gayus terhadap putusan PK ini akan kemana kira-kira? Kalau petunjuknya adalah pra-peradilan tadi, itu satu poin besar sebenarnya, menunjukkan sudah diputus lebih dahulu seumur hidup, baru timbul ini. Berarti salah satu mereka itu ternyata dimenangkan. Dan itu cluenya. Itu cluenya. Cluenya adalah putusan pra-peradilan. Nggak PHP kan? Saya pikir ini menarik, Pak Don, berdua, namanya sama. Jadi memang harus ada satu kondisi untuk menggunakan rujukan. Setidak-tidaknya tidak ada keterkaitan langsung secara yuridis, tapi ada satu logika hakim, ada legal logic yang bisa digunakan. Dan terakhir, kalau terus begini publik sudah jenuh dengan dugaan-dugaan yang tidak tepat, keputusan menjadi tidak adilnya pengadilan, bentuk satu badan baru. Eksaminasi, Majelis eksaminasi. Sebuah putusan yang seperti ini. Ada rujukannya. Sema nomor 1 tahun 72 itu meminta sejak tahun 72. hanya diusulkan. Bentuk instruksi.
disebut sebagai perma garis miring instruksi agar kalau ada perkara-perkara di masyarakat yang menjadi kegoncangan, bentuk tim eksaminasi untuk mengeksambutkan itu. Nah, ini artinya apa? Juga membangkitkan para ahli hukum untuk berpikir tentang itu. Pernah dilakukan, LBH Jakarta pernah melakukan, LKBH UI melakukan, Muhammadiyah Solo pernah melakukan, tapi nggak ada dampak. Ya dia menemukan hakim melanggar ini, tapi nggak, karena bukan dibentuk secara resmi. Oke, tapi setidaknya Bang Don, statement Prof. Gayus tadi yang terakhir itu seperti setitik cahaya di tengah terowongan gelap. Masih ada hope, Prof. Atau masih ada harapan. Karena itulah yang kita punya sekarang ini, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Hope atau harapan. Prof. Gayus, kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih. Tetap sehat selalu, Prof. Amin. Ya. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program kesayangan Anda, Downcast. Saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share program Downcast yang tayang di channel YouTube Nusantara TV Official. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.